Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Nugraha Putra dengan NPM 2409040004 selaku mahasiswa semester 1 program Pascasarjana di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah yang merupakan bagian dari ujian tengah semester mata kuliah Nutrisi Ternak Komparatif, yang mana judul dari makalah yang saya angkat ini adalah pengaruh cara pemberian pakan hijauan dan konsentrat terhadap pertumbuhan bobot badan harian sapi dan kambing. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mohon izin untuk kita mulai presentasinya. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa pakan merupakan komponen yang sangat penting dalam usaha peternakan, karena 70-80% biaya yang diperlukan dalam usaha peternakan adalah biaya pakan. Nah, untuk pakan sendiri, khususnya untuk ternak ruminansia, itu terbagi menjadi dua, yakni hijauan dan juga konsentrat. Pakan hijauan merupakan pakan sumber serat, di mana kandungan serat yang lebih dari 18% dan total digestible nutrient yang kurang dari 70%. Sedangkan untuk konsentrat mengandung serat kasar yang kurang dari 18% namun memiliki TDN atau total digestible nutrient yang lebih dari 70%, di mana konsentrat ini biasanya digunakan sebagai sumber protein pada penggemukan sapi atau kambing. Baik Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa cara pemberian pakan untuk ternak ruminansia itu perlu diperhatikan, karena pemberian hijauan dan konsentrat dapat mempengaruhi kondisi rumen dan mempengaruhi kesehatan dari ternak tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait cara pemberian pakan hijauan dan konsentrat untuk ternak. Apakah pemberian hijauan terlebih dahulu atau konsentrat terlebih dahulu, atau diberikan secara bersama-sama, yang mana nanti akan dilihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan bobot badan harian dari ternak sapi dan ternak kambing. Adapun untuk mengukur pertumbuhan bobot badan harian dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Baik Bapak dan Ibu, makalah ini saya buat berdasarkan referensi dari 2 buah jurnal penelitian yang meneliti tentang pengaruh penggunaan hijauan dan konsentrat yang diberikan pada ternak sapi dan juga kambing. Yang pertama, penelitian dari Ayu Astuti et al. Pada tahun 2015 yang meneliti tentang pengaruh cara pemberian hijauan dan konsentrat terhadap performa ternak sapi potong jenis peranakan simental, serta penelitian yang dilakukan oleh Iswoyo dan Widyaningrum pada tahun 2008 yang meneliti tentang pengaruh pemberian waktu atau jeda antara penggunaan hijauan dan konsentrat terhadap performa ternak kambing potong jenis peranakan Etawa. Sehingga kita dapat melihat hasilnya pemberian konsentrat dan hijauan yang diberi jeda waktu ini apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan bobot badan dari ternak sapi dan juga ternak kambing. Yang pertama, Ayu Astuti dan kawan-kawan pada tahun 2015 melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui pengaruh cara pemberian konsentrat dan hijauan terhadap pertumbuhan bobot badan harian sapi potong jenis peranakan simental jantan sebanyak 12 ekor menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK dengan 4 kelompok dan 3 perlakuan sebagai berikut. Untuk P1, sapi diberi hijauan, kemudian 2 jam setelahnya diberikan konsentrat. Untuk perlakuan kedua, sapi diberikan konsentrat terlebih dahulu, kemudian 2 jam setelahnya diberikan hijauan. Dan untuk perlakuan yang ketiga, sapi diberikan konsentrat dan hijauan secara bersama-sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan cara pemberian hijauan dan konsentrat berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan harian. Dan setelah dilakukan uji lanjut, diketahui bahwa perlakuan ketiga memiliki nilai pertambahan bobot badan harian yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan pertama dan kedua. Yang artinya perlakuan pemberian hijauan dan konsentrat yang dilakukan atau diberikan secara bersama-sama untuk ternak
ini dapat meningkatkan konsumsi bahan kering ransum, sehingga ternak yang mendapatkan asupan nutrisi lebih banyak akan mendapatkan pertambahan bobot badan harian yang lebih tinggi. Sedangkan untuk perlakuan yang pertama dan yang kedua atau P1 dan P2 ini menunjukkan bahwa pemberian hijauan yang diberikan untuk ternak kemudian diberi jeda 2 jam lalu diberi konsentrat atau sebaliknya itu tidak memberikan hasil yang berbeda, dalam artian ternak dapat diberikan hijauan terlebih dahulu ataupun konsentrat terlebih dahulu. Ini menunjukkan nilai pertambahan bobot badan harian yang sama. Selanjutnya, Iswoyo dan Widianingrum pada tahun 2008 juga pernah melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh jarak waktu pemberian konsentrat dan hijauan terhadap pertambahan bobot badan harian kambing jenis peranakan etawa lepas sapi dengan jenis kelamin jantan sebanyak 12 ekor menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 ulangan dan 3 perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan A adalah pemberian konsentrat dan hijauan yang diberikan tanpa jarak waktu atau dalam artian diberikan secara bersama-sama. Kemudian perlakuan B, pemberian konsentrat dan hijauan diberikan jeda selama 2 jam. Dan yang perlakuan C, pemberian konsentrat dan hijauan diberi jarak waktu selama 4 jam. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan bobot badan harian kambing. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan konsumsi bahan kering yang juga tidak berbeda di antara ketiga perlakuan tersebut. Yang artinya perlakuan pemberian hijauan yang diberi jeda selama 2 atau 4 jam ini tidak berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan harian kambing. Nah, berdasarkan dari 2 penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemberian hijauan lalu konsentrat atau sebaliknya tidak berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan harian sapi maupun kambing. Serta kita juga dapat simpulkan bahwa pengaturan jarak waktu pemberian konsentrat 2 jam atau 4 jam setelah pemberian hijauan juga tidak berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan harian sapi maupun kambing. Karena peningkatan bobot badan harian sapi dan kambing itu lebih dipengaruhi oleh konsumsi bahan kering dari ransum tersebut, yang mana ternak yang mengkonsumsi lebih banyak jumlah bahan kering dari ransum akan meningkatkan pertambahan dari bobot badan hariannya. Namun demikian, kita juga tetap perlu mengatur cara pemberian hijauan dan konsentrat untuk menjaga keseimbangan di dalam rumen agar produktivitas dan kesehatan ternak tersebut tetap terjaga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.